Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi jamaah semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat insyaallah ya Ustaz ya. Amin. Aduh Masya Allah, hari ini kita kembali di Islam itu Indah. Dan kita akan membahas tema yang sangat menarik dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana di sini. Masya Allah Mas Dude. Ada Mas Dude juga. Iya ada saya. Ada Ustadz Afif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam. Masya Allah sehat Mas Ude. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang kerudung hijau dari mana Bu? Banyuasi. Wah dari Dari Pale. mana? Waduh Masya Allah. Semangat hari ini. Semangat pagi-pagi Ustadz. Ustadz ini kita nih membahas tema yang sangat menarik karena kita melihat sekarang ini kan media sosial, handphone, Ya, kita betul, scrolling gitu ya. Kadang bikin hati jadi iri. Orang posting kebahagiaan. Kok bisa iri sih? Nah mungkin ada yang mikir, kapan sih waktunya saya juga bahagia? Tepuk tangan dulu Mas Dude. Nah. Luar biasa. Oh jadi ngomongnya ketika melihat sosial media, terus kita berkata, kapan ya aku bahagia Betul. kayak mereka. Nah, kan hati jadi iri. Jangan-jangan kebahagiaan itu ditampakkan hanya yang kebaikannya doang. Oh kita nggak tahu apa. Nggak tahu tiba-tiba yang lainnya nggak ditampakkan. Nah ini dia makanya tema kita adalah at least usaha sendiri. Jangan iri bos. Tuh Ustaz. Saya bacanya. Coba. At least usaha sendiri, jangan iri bos. Oh oke Masya Allah. Ayo satu tiga. At At least least usaha sendiri, jangan iri bos. Baik kita akan Gini, langsung. gini. Satu tiga. At least usaha sendiri, Jangan iri bos. Nah boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Luar biasa Ustadz. Aduh, seru Nah. banget hari ini ya. Betul. Buat yang di rumah Masya Allah Tabarakallah, hari ini 10 Sya'ban. 10 Syaban. Tinggal 20 hari menuju Ramadan. Masya Allah semoga sehat kita. Tunggu dulu, buat jamaah sini. Ya, Mas. apa-apa, Ustaz? Buat jamaah yang di rumah, tonton ya sampai kelar. Dan jangan lupa siapin catatan, karena masih banyak yang akan kita bahas. Betul dan banyak ilmu-ilmu yang luar biasa. Baik untuk pertama kita akan menyaksikan dulu nih Ustadz. Ada sebuah VT tayangan. Judulnya adalah kalau tiba-tiba di unfollow teman itu nggak apa-apa banget. Ini dia. Nah Ustadz Syam, ini kan sekarang eranya medsos nih ya. Eranya sosmed. Sosmed. Ibu-ibu pada punya sosmed nggak Bu? Punya tuh Masya Allah ya. Ini kadang kalau kita scrolling terus ngeliat postingan kok teman kita bahagia, rezekinya banyak. Kita merasa kayaknya kita kok kapan gitu Ustaz. Kalau kita unfollow teman kita, takut hati kita jadi iri terus. Ini sebenarnya memutus silaturahmi nggak Ustaz? Silakan Ustaz. Siap, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Afif, Mas Dude, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga jamaah yang ada di studio dan jamaah di rumah bisa mengikuti Islam itu indah sampai selesai, sehingga membawa keberkahan sampai semuanya istiqomah sampai husnul khotimah insya Allah. Jangan lupa dicatat biar punya manfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Bolehkah kita kalau bahasa media sosialnya unfollow? Atau kalau bahasa di dunia nyatanya jaga jarak. Lebih baik saya yang nutup mata dari kekayaannya orang dibandingkan saya ini tidak bisa menjaga hati. Maka ada nasihat, kalau hatimu belum bisa dijaga, jangan sering-sering melihat kebahagiaan orang. Kenapa? Bukan hanya iri dengki yang datang, suudzon bisa datang.
kok dia bisa kaya? Perasaan santai aja dia kerjanya. Jangan-jangan dia korupsi. Jangan-jangan uang orang dia ambil. Jangan-jangan dia pelihara tuyul misalnya. Jangan-jangan dia, subhanallah. Maka jawabannya, bolehkah kita unfollow? Jawabannya boleh kalau dijamin tidak menyakiti perasaannya orang. Kalau kita bisa jamin dia tidak tersakiti, misal followers dia memang banyak, kita unfollow pun dia tidak berasa. Tapi kalau menyakiti perasaannya orang, lebih baik kita mute. Kalau bahasa sosial media, mute itu apa Bu? Supaya tidak kelihatan kebahagiaannya sama kita. Lagian baru tahu nih, ternyata kebahagiaan orang bisa menyakiti orang lain ya. Subhanallah. Padahal tidak disakiti itu. Makanya ada orang bilang begini, kenapa ya saya lagi bangun rumah, kenapa tetangga saya jadi jahat sama saya ya? Apa debunya masuk ke rumahnya? Apa berisiknya masuk ke rumahnya? Atau mungkin kebahagiaan saya yang menyakiti mereka? Subhanallah. Maka dikatakan kalau unfollow gunanya untuk menjaga hati. Kalau di mute gunanya untuk menjaga hati. Ya Allah ya Rob, saya tahu dia kaya tidak salah, dia bahagia tidak salah. Cuma saya yang tidak bisa menjaga hati saya. Mudah-mudahan dengan saya mute dia, diamkan dia, atau dia tidak muncul di halaman saya bisa menjaga hati, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau dia unfollow lalu hatinya mengatakan, ngapain juga saya lihat kamu aja begini-begini. Seuzon sama orang, berarti Anda unfollow sambil berdosa. Jadi boleh, asal itu tidak menyakiti hati orang Ustaz. Betul, dan tidak sombong terhadap orang tersebut. Dan kita nggak ada niat memutus tali silaturahmi Betul juga. sekali. Betul sekali. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi boleh demi menjaga hati kita. Dan sekarang kita mau langsung bertanya kepada Ustadz Afif. Baik. Ustaz. Bismillah. Naam. Ini kan di dalam Islam ini ada namanya tahadus bin nikmah. Betul ya Ustaz? Tahadus bin nikmah. Jadi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya bagaimana membedakan nih Ustaz? Postingan orang di media sosial yang membagikan kebahagiaannya itu, dia merasa bahwa ini nikmat dari Allah, tapi khawatir juga ini membuat orang lain jadi iri, jadi pamer segala macam. Nah, seperti itu. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz Abi. Baik, ini Ustaz Maulana Ustaz Syam dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. At-tahaddusu bin ni'mah, menceritakan nikmat, mengungkap nikmat, memamerkan nikmat adalah bagian dari anjuran Nabi Muhammad dalam hadisnya, innallaha yuhibbu, Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba yang kalau dikasih nikmat fi asari nikmatihi ala abdihi, menampakkan nikmatnya atas hambanya. Allah cinta. Kalau ada nikmat dari Allah, kita tunjukkan sebagai bentuk rasa sukacita kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Juga disitir di dalam ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah ibu-ibu penghafal Quran semua. Walaupun ujung-ujungnya doang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, ceritakan, tampakkan persoalannya. Apakah ini pamer ataukah ini memang bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa memvonis orang itu pamer. Kita juga tidak memvonis orang itu ikhlas menampakkannya. Semua kembali kepada niat. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad mewanti-wanti innamal a'malu, subhanallah, orang Palembang hadis apal, Quran apal di luar kepala. Masya Allah. Jadi soalan niatnya apakah ini pamer ataukah ini memang menampakkan, itu kembali kepada pribadi-pribadi. Dari kita sendiri, kalau kita menampakkan niat, niatkanlah bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan. Allah senang kalau sebuah nikmat kita menampakkan nikmat tersebut. Misalnya kita jalan-jalan, kemudian kita nampakkan, masukkan di situ subhanallah, kata juga alhamdulillah, masukkan kembali di dalamnya adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun penilaian orang terhadap pamernya atau riaka atau lain sebagainya, itu kembali kepada masing-masing. Adapun kita, setiap nikmat memang kudu disebut-sebut. Ada orang sumbang yatim sampai 2000 orang tanpa kita memamerkan pun, barangkali tiba-tiba ada media sosial yang mengupload
peristiwa tersebut. Nah ini kemudian juga bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan menguji hambanya. Apakah nikmat yang terdapat di dalamnya ada kufur nikmat, ada syukur terhadap nikmat. Jadi kita boleh memamerkan niatnya lillahi ta'ala. Ini karunia dari Allah atau sebagai support. Sebagai support. Saya sangat support melihat Mas Dude. Masya Allah. Nikmat wajah gantengnya, mudah-mudahan cucu saya. Wah, gitu. Jadi boleh asal niatnya memang karena Lillahi Allah. ta'ala. Cuma kan memang orang-orang yang melihat mudah-mudahan juga niatnya sama ya Ustaz ya. Vonis mereka tidak kita pedulikan. Masya Yang penting Allah. niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustaz Afif, Masya Allah. Jadi boleh sepanjang niatnya benar-benar karena Allah. Jadi mudah-mudahan ini membuat kita jadi lebih baik ya Bu ya dalam melihat media sosial nih. Ustaz Maulana. Iya, dapat maksudnya. Ustaz, kemarin ada jamaah nanya begini ke saya nih Ustaz. Apa itu? Saya kadang iri sama saudara sendiri. Kok adik saya atau kakak saya itu lebih sukses. Nah itu gimana sebenarnya Ustaz? Hati-hati. Rasa iri seperti ini bisa memecah belah keluarga. Nggak boleh. Kalau Betul. emang keluarga kita lebih mapan, jangan iri. Usaha, kerja keras, jangan iri hati. Nah, dengerin. Kita kan bahas ini. At least usaha sendiri, jangan iri bos. Makanya siapin catatan, nonton sampai kelar buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan gengsi dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.